Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini bertiga, yaitu saya sendiri, Syukurni Etika, dan Ririn Yunita, akan mempresentasikan hasil dari review artikel JEA Analisis Gambar Kesetaraan Gender dalam Dunia Digital, sebuah eksplorasi pada Ikatan Akuntansi Indonesia. Baiklah, di sini ada beberapa pokok dari pembahasan review artikel ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ririn. Kepada Ririn dipersilakan. Yang pertama yaitu pada bagian pendahuluan. Yang A, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya apa manfaat atau tujuan dilakukan penelitian ini. Teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini dan apa yang menjadi acuan pada konsep ketidaksertaan gender. Yang keempat, bagaimana pengaruhnya dalam profesi akuntansi Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat apakah IAI yang memiliki misi dan tanggung jawab sosial untuk merendam isu ketidaksertaan gender dalam profesi akuntansi telah dilakukan perannya dengan baik. Yang kedua, teori stratifikasi gender adalah yang menjelaskan bahwa perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki atas dasar yang dimilikinya. Pembahasan tentang gender ini akan sangat erat kaitannya dengan konsep ketidaksertaannya. Perbedaannya dianggap sebagai konsep yang melahirkan ketidaksertaannya. Dalam profesi akuntansi, ketidaksertaan ini menghambat atau mencegah pertumbuhan perempuan dalam menjadi akuntan profesional dan menciptakan ketidaksertaan gaji pada laki-laki dan perempuan meskipun kinerja sama fungsi yang dilakukannya sama. Yang B yaitu motivasi atau alasan dilakukannya penelitian ini atau kenapa penting topik ini diteliti. Studi profesi akuntansi pada dunia digital telah menyediakan ruang pengetahuan yang cukup menarik, yaitu yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi organisasi, pengembangan dunia bisnis, menarik perhatian calon pelanggan, dan menyampaikan informasi. Ikatan Akuntansi Indonesia memiliki misi untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan upaya yang sah dalam perspektif nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah IAI yang memiliki misi dan tanggung jawab sosial untuk merendam isu ketidaksertaan gender dalam profesi akuntansi telah melakukan perannya dengan baik atau tidak melalui publikasi foto yang terdapat dalam website resmi. Selanjutnya, menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian terdahulu, Pauli 2016 melakukan penelitian tentang penggambaran gender dalam laporan tahunan perusahaan di Swedia. Penelitian ini dilakukan di perusahaan karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang umumnya didominasi oleh laki-laki di Swedia. Dan pada penelitian ini, yaitu studi profesi akuntansi pada dunia digital telah menyediakan ruang yang cukup menarik, yang tujuannya meningkatkan efisiensi organisasi, pengembangan dunia bisnis, dan menarik perhatian calon pelanggan dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, kontribusi riset. Ikatan Akuntansi Indonesia memiliki misi untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan upaya yang sah dalam perspektif nasional dan internasional. Terkait dengan teori stratifikasi gender, muncul beberapa konsep akses, diferensial, distribusi pekerjaan, dan glass ceiling. Beberapa konsep yang menyebabkan perempuan sulit mendapatkan promosi jabatan, ketidaksertaan gaji dalam pekerjaan, serta akses terbatas dalam pekerjaannya. Selanjutnya, penjelasan teori utama dan definisi yang penting. Dalam profesi akuntansi, ketidaksertaan gender memicu munculnya glass ceiling yang menghambat atau
mencegah pertumbuhan perempuan dalam menjadi akuntan profesional, dan menciptakan ketidaksetaraan gaji pada laki-laki dan perempuan meskipun kinerja yang dihasilkan sama dan fungsi yang sama. Dalam rangka memenuhi syarat sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif, akuntansi merupakan media komunikasi harus menyampaikan informasi yang intersubjektif yang menguntungkan semua masyarakat untuk memastikan bahwa dari masyarakat muncul dalam bentuk yang seimbang dan rasional. Website resmi merupakan alat bagi organisasi profesi untuk menyampaikan informasi terkait organisasi profesi dan regulasi serta materi kepada anggota profesi maupun masyarakat umum. Dalam profesi akuntansi ini, ketidaksetaraan gender menghambat atau mencegah pertumbuhan perempuan dalam menjadi akuntan yang profesional. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ririn. Selanjutnya untuk kajian teori akan dilanjutkan oleh Syukurni Atika. Kepada Syukurni, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama saya akan menjelaskan teori dan definisi variabel. Dalam artikel ini terdapat teori stratifikasi gender. Teori ini itu menjelaskan bahwa perempuan itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki atas dasar gender yang dimilikinya. Teori stratifikasi gender ini dapat diterapkan pada ruang lingkup situasi yang lebih luas. Itu menurut Britton pada tahun 1998, Dubos tahun 2017, Kaiser, dan Southgate tahun 2012. Dan termasuk kondisi perbandingan historis, yaitu menurut Wermuth dan Wonges tahun 2022, Scott pada tahun 1986. Dari sudut pandang sosiologi, teori stratifikasi gender ini menjelaskan ide kemunculan ketidaksetaraan gender bermaksud untuk menciptakan sebuah sistem sosial yang dimana salah satu bagian dari populasi akan memikul tanggung jawab atas bagian pekerjaan tertentu. Sementara bagian lainnya itu bertanggung jawab atas bagian pekerjaan tertentu. Yaitu menurut Britton pada tahun 1998, Dubos pada tahun 2007, Kaiser dan Southgate yaitu pada tahun 2012. Teori yang kedua yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi yaitu menurut Sugiharti pada tahun 2014 pada halaman 43-44, yaitu menyintesiskan teori ini yang diutarakan oleh Habermas yang dikaji pada penelitian aksi komunikatif mewakili dasar kerangka teori sosial yang dibangun dalam tradisi Marxist, Weber, dan teori kritis klasik. Selanjutnya ada gender di Indonesia. Terdapat berbagai manifestasi ketidaksetaraan gender menurut Mansor pada tahun 2013, yaitu yang pertama, marginalisasi perempuan. Proses marginalisasi terhadap perempuan itu melahirkan pemiskinan terhadap perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi tersebut juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir agama tertentu. Yang kedua, subordinasi perempuan. Subordinasi perempuan ini terjadi karena munculnya anggapan bahwa perempuan itu memiliki sifat irasional dan emosional, sehingga perempuan ini tidak mampu untuk menjadi pemimpin, sehingga munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak lebih penting dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh, dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga harus berdasarkan persetujuan laki-laki. Yang ketiga adalah stereotip terhadap perempuan. Stereotip ini adalah sebuah label yang disematkan pada suatu kelompok tertentu. Terdapat banyak ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu. Umumnya perempuan yang bersumber dari pelabelan yang dilekatkan pada perempuan. Yang keempat, adanya beban kerja terhadap banyak perempuan yang melakukan pekerjaan domestik dan dianggap sebagai pekerjaan yang berendah dari pekerjaan yang dilakukan laki-laki. Terlebih jika perempuan tersebut bekerja dalam wilayah publik, maka beban kerja perempuan akan menjadi ganda.
Pembagian dan perbedaan gender juga menyebabkan perempuan itu bekerja lebih keras dengan memeras keringat jauh lebih berat, yaitu menurut double burden. Ada beberapa pekerjaan yang dilakukan laki-laki dilakukan juga oleh perempuan. Untuk perempuan yang bekerja artinya mereka memiliki peran ganda, yaitu bekerja di rumah dan di luar rumah. Selanjutnya itu gender dalam profesi akuntansi Indonesia. Nah, dalam profesi akuntansi, ketidaksetaraan gender ini menjadi menghambat atau mencegah pertumbuhan perempuan dalam menjadi akuntan profesional dan menciptakan ketidaksetaraan gaji pada laki-laki dan perempuan meskipun kinerja yang dihasilkan sama pada fungsi yang sama. Glass Ceiling itu merupakan istilah yang menggambarkan bahwa adanya hambatan berupa bias persepsi terhadap perempuan dalam masyarakat sehingga adanya kesenjangan representasi dan gaji antara laki-laki dan perempuan dan profesi. Hal ini diakibatkan oleh munculnya paradigma pengecualian perempuan pada jabatan yang tinggi dalam hierarki bahkan pada posisi manajerial. Itu menurut Silva et al. 2016. Ernawati dan Wibowo pada tahun 2004 itu menjelaskan bahwa gender ini dapat mempengaruhi keputusan seorang mahasiswa yang melanjutkan karir menjadi akuntan profesional. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perempuan memiliki motivasi yang lebih rendah dan melanjutkan karir menjadi akuntan profesional daripada laki-laki. Yang kedua, yaitu analisis penelitian terdahulu yang cukup relevan. Yang pertama, penelitian terdahulunya yaitu oleh Quasirikum tahun 2019 melakukan penelitian terhadap foto yang terdapat dalam laporan tahunan atau annual report perusahaan-perusahaan yang ada di Thailand. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana gender dapat tergambar melalui foto dalam laporan tahunan tersebut. Yang kedua yaitu penelitian oleh Pauli pada tahun 2016 yaitu tentang penggambaran gender dalam laporan tahunan perusahaan di real estate di Swedia. Dilakukan di sebuah perusahaan real estate karena perusahaan real estate ini merupakan perusahaan yang umumnya didominasi oleh laki-laki di Swedia. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Husna pada tahun 2017 dan Maizet pada tahun 2017. Melakukan penelitian dengan menganalisis gambar dan foto yang terdapat pada laporan tahunan. Pada Bank Syariah di Indonesia, penelitian yang menganalisis gender pada foto dan gambar melalui website resmi institusi profesional akuntan tergolong penelitian yang baru. 4. Kriya Chow yaitu pada tahun 2016 melakukan analisis gender melalui gambar atau foto pada website resmi institusi profesional akuntansi Yunani dengan menggunakan pendekatan critical discourse analysis yang menemukan bahwa perempuan itu lebih sedikit direpresentasikan pada website Seoul dan pada laki-laki. Hal ini tidak sesuai dengan realitas Seoul yang mendukung kesetaraan gender sebagai agenda utama. Namun, Chris Chow, yaitu pada tahun 2014, berargumen bahwa adanya peningkatan penggambaran perempuan pada website menjadi sinyal positif bagi partisipasi perempuan profesional akuntan di Yunani. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Pertanyaannya yaitu bagaimana IAI meredam isu ketidaksetaraan gender dalam profesi akuntansi melalui publikasi foto yang terdapat pada website resmi IAI. Selanjutnya itu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu kerangka konseptual, gender stratification Indonesia dan profesi akuntansi Indonesia. Itu yang pertama adanya marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotip perempuan dan diferensiasi melalui foto yaitu laki-laki secara dominan itu menempati jabatan yang lebih tinggi daripada perempuan. Yang kedua, laki-laki itu lebih dominan menjadi pembicara atau pemateri dalam sebuah kegiatan daripada perempuan. Yang ketiga, laki-laki secara lebih dominan direpresentasikan sebagai sosok profesional daripada perempuan. Yang keempat, laki-laki secara
dominan berpartisipasi dalam sebuah forum atau kegiatan daripada perempuan. Hipotesis penelitiannya yaitu H1-nya yaitu terdapat kesetaraan gender dalam dunia digital pada sebuah eksplorasi IAI. H0-nya tidak terdapat kesetaraan gender dalam dunia digital pada sebuah eksplorasi IAI. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syukurni. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian akan dilanjutkan oleh Ririn. Kepada Ririn dipersilakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan keadaan atau fakta-fakta ataupun gejala yang terindikasi dalam website dan publikasi digital Ikatan Akuntansi Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari website resmi Ikatan Akuntansi Indonesia. Data yang peneliti maksud ini ialah berupa gambar yang tersedia dalam website IAI, lebih spesifiknya pada materi dan publikasi, berita dan kegiatan, serta kepengurusan IAI. Gambar yang akan menjadi objek penelitian ini ialah gambar yang dipublikasi pada rentang tahun 2016 sampai 2018. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi dengan mengumpulkan data yang tertulis dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yaitu representasi gender. Sekian dari saya. Terima kasih Ririn. Selanjutnya yaitu hasil atau analisis. Yang pertama ada penjelasan hasil penelitian, yaitu gender sebagai profesional. IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia berfokus pada penggambaran laki-laki atau perempuan sebagai sosok yang sama-sama profesional. Meskipun dari segi kuantitas, penggambaran laki-laki sebagai profesional masih lebih dominan secara keseluruhan. Selain itu, dapat ditarik makna implisit bahwa IAI telah berusaha untuk meredam stereotip yang berkembang di masyarakat, yaitu bahwa perempuan bukanlah sosok yang profesional dengan pekerjaan atau profesi dengan cara tidak menampilkan gambar perempuan sebagai sosok yang tidak profesional. Selain itu, adanya upaya untuk menampilkan pesan bahwa perempuan memiliki tingkat profesionalitas yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada laki-laki dengan cara menampilkan gambar dominasi perempuan sebagai sosok yang profesional dalam pekerjaan atau profesi meskipun hanya 1 tahun, yaitu di tahun 2017. Kemudian gender sebagai speaker. Dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, perempuan telah dianggap setara dengan laki-laki dalam segi kompetensi. Dalam proses eksplorasi website IAI, ditemukan bahwa hampir dalam setiap kegiatan yang membutuhkan pemateri atau pembicara, kuantitas perempuan jumlahnya hampir sama atau bahkan sama dengan jumlah laki-laki. Ini merupakan sebuah langkah positif bagi IAI dan profesi akuntansi dalam hal kesetaraan gender. IAI telah berusaha meredam stereotip atau stigma yang ada di masyarakat bahwa perempuan memiliki kedudukan dan kualitas yang lebih rendah dalam pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Namun pada IAI, stereotip atau stigma tersebut tidak berlaku. Kemudian gender sebagai audiens. Dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh IAI, audiens laki-laki atau perempuan dapat diindikasikan merupakan audiens aktif. Tolak ukurnya adalah dinamika kegiatan atau keterlibatan pihak audiens. Dinamika kegiatan berjalan aktif karena audiens akan merespon speaker secara gestur seperti fokus dalam menyimak, mengangguk, menulis, tepuk tangan, maupun melontarkan pertanyaan, yang nantinya pada sesi yang telah disediakan. Selain itu, dalam hal keterlibatan audiens pada umumnya, baik speaker maupun audiens pertemuan atau forum ini merupakan bagian dari IAI, yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan memiliki spesialisasi pada akuntansi. Tentu saja audiens tersebut memiliki keterlibatan yang tinggi tidak hanya dalam pertemuan,
melainkan di luar pertemuan karena para audiens pada nantinya akan menjalankan program-program yang telah diinisiasi dari awal kepengurusan atau program-program yang diinisiasi pada saat pertemuan atau forum. Kemudian gender dalam sebuah forum. Gender dalam sebuah forum tidak terlihat didominasi oleh kaum tertentu atau dari gender tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Di sana laki-laki maupun perempuan terlihat dalam jumlah yang berimbang dan memiliki peran yang berimbang, baik menjadi pembicara atau audiens, meskipun terdapat berbagai stereotip yang menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang minoritas dalam sebuah pekerjaan atau profesi, contohnya clustering. Dan perempuan lebih cocok menjadi ibu rumah tangga. Ini menjadi isyarat positif bahwa Ikatan Akuntansi Indonesia, terutama Profesi Akuntansi, telah menuju proses kesetaraan gender. Kemudian gender dalam kepengurusan. Di kepengurusan Dewan Pengurus Nasional IAI tahun 2014 sampai 2018, terdapat 10% perempuan yang berada di keanggotaan Dewan Kepengurusan tersebut. Namun di pengurusan 2018 sampai 2022 telah meningkat menjadi 30%. Nah, terlebih lagi menjelaskan bahwa di Ikatan Akuntansi Indonesia, perempuan mempunyai kesempatan untuk menempati posisi yang tinggi sama seperti laki-laki, yaitu sebagai seorang pemimpin dalam bagian yang ada di dalam profesi. Meskipun stereotip yang berkembang di Indonesia bahwa perempuan adalah seorang yang harus bertanggung jawab untuk mengurus keluarga sehingga sangat sulit untuk dapat berkarir tinggi. Yang kedua, hasilnya baru dan memberi kontribusi pada pengetahuan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa IAI telah mengacu pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dan dapat ditarik makna implisit bahwa IAI telah berusaha untuk meredam stereotip yang berkembang di masyarakat, yaitu bahwa perempuan bukanlah sosok yang profesional dalam pekerjaan atau dalam profesi dengan cara tidak menampilkan gambar perempuan sebagai sosok yang tidak profesional. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh Syukurni Atika. Kepada Syukurni disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, dari pendahuluan sampai dengan hasil, terdapat kesimpulan yang pertama yaitu tidak mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam profesi. Yang kedua, terdapat signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam analisis gender sebagai profesional yang dilakukan pada gambar yang ada pada website. Laki-laki lebih sering muncul sebagai sosok yang profesional daripada perempuan. Yang ketiga, adanya kesesuaian dengan stereotip di mana laki-laki itu dianggap lebih profesional dalam dunia profesi daripada perempuan. Selanjutnya, IAI menggambarkan bahwa perempuan juga merupakan sosok yang profesional dalam sebuah profesi. Untuk keterbatasan, yaitu penelitian ini tergolong penelitian yang baru yang membahas aspek kualitatif, berupa gambar dalam website. Penelitian ini berupa retorika yang bertujuan untuk mengubah pandangan pengguna website tentang hasil pentingnya aspek gambar dalam website. Hasil analisis dalam penelitian ini mengandung unsur yang subjektivitas yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan dalam menganalisis konten visual atas atlet bisnis yang disajikan dalam website perusahaan. Selain itu, belum adanya standar yang mengatur bagaimana pengungkapan gambar di dalam website akan menambah kesulitan dalam membuat interpretasi. Selanjutnya, adanya saran. Saran dan penelitian ini tergolong tergolong penelitian baru yang membahas aspek kualitatif. Yang berupa bertujuan mengubah pandangan pengguna website tentang pentingnya aspek gambar dalam website. Hasil analisis dapat penelitian ini mengandung unsur subjektivitas yang cukup tinggi.
Hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan dalam menganalisis konten visual atas bisnis yang disajikan dalam website perusahaan. Selain itu, belum adanya standar yang mengatur bagaimana pengungkapan gambar di dalam website akan menambah kesulitan baik dalam membuat interpretasinya. Nah, mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syukurni. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.